Selamat siang pemirsa, saya Daniel Agustran kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Hilang saat mencuci di sungai, seorang wanita di Padang Lawas Utara ditemukan mengapung. Humas gugus tugas Simalungun dan keluarga sembuh dari COVID-19. Limbah pabrik dibuang ke sungai, masyarakat Tanjung Balai unjuk rasa. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Seorang perempuan 30 tahun diduga hanyut di Sungai Batang Pane, Kelurahan Pasar Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, saat mencuci pakaian di sungai. Korban ditemukan dengan jarak 4 km dari tempatnya beraktivitas. Tim gabungan BPBD TNI Polri bersama warga menemukan seorang wanita usia 30 tahun, warga Kelurahan Pasar Gunung Tua yang terseret arus sungai dengan kondisi mengapung tak bernyawa di Sungai Batang Pane, Kelurahan Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Korban diperkirakan tenggelam terbawa arus sungai ketika saat mencuci pakaian. Kabid Darurat Logistik BPBD mengatakan, korban ditemukan sejauh 4 km dari lokasi aktivitas korban. Korban hanyut kemarin pukul 11. Ya. Dilakukan pencarian dari jam setengah 12 sampai dengan jam 5. Kembali dilakukan pencarian hari ini dari pukul setengah 10. Alhamdulillah ditemukan setengah 11. Jadi ditemukannya di lokasinya apa, di mana, Pak? Lokasi hanyut di WEK 4, sedangkan lokasi ditemukan di Desa Gunung Tua Tonga. Sekitar berapa kilometer tuh, Pak? Perkiraan ada 3 atau 4 kilometer. Setelah diotopsi di Rumah Sakit Umum Gunung Tua, jasad korban kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Almarhum ini. Kami pasrah aja sabar, karena kakak ini memang ada penyakit yang Dideritanya. Iya. Dan pas semalam, pas mau nyuci pakaian lah, kira-kira jam 10 Di sungai. Isak tangis menyelimuti keluarga korban saat menerima kedatangan jasad dengan tak lagi bernyawa. Korban akan dimakamkan di tempat pemakaman umum Kelurahan Pasar Gunung Tua. Arif Siregar melaporkan untuk Eva Rina TV. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan menertibkan pedagang kaki lima di Pasar Sukaramai. Penertiban ini diwarnai kericuhan dan nyaris baku pukul antara Satpol PP dengan pedagang yang menolak ditertibkan. Para pedagang yang berusaha mempertahankan barang dagangannya terlibat aksi tarik-menarik dengan petugas Satpol PP Kota Medan. Sejumlah pedagang wanita hanya bisa menangis dan terus berteriak minta tolong agar barang dagangannya tidak disita petugas. Tapi ada juga pedagang wanita yang berkeras mempertahankan barang dagangan miliknya dengan adu kekuatan dengan petugas, meski akhirnya pedagang harus pasrah barang dagangannya diangkut ke truk. Kecewa dengan sikap petugas, pedagang yang berjualan di bahu jalan ini akhirnya melempari petugas dengan barang dagangan mereka. Bentuk kekecewaan juga dilontarkan pedagang dengan memblokir ruas Jalan AR Hakim Medan, persisnya di depan Pasar Sukarame Medan. Kericuhan kembali terjadi dan nyaris menimbulkan adu fisik saat pedagang pria mengejar truk Satpol PP untuk mengambil barang dagangan yang disita. Salah seorang pedagang mengatakan, para petugas Satpol PP datang dan langsung membawa sejumlah barang dagangan miliknya. Tiba-tiba datang Satpol PP, pagi-pagi kami digusur. Seperti pencuri, Pak. Pagi-pagi digusur, kami mundur.
Kami tanya sama Satpol PP-nya, jam berapa bang kira-kira bisa? Jam 12, kami tunggu pulang. Pulang orang itu kami maju. Tiba-tiba tengah 3 datang ke pencuri. Yang semua barang kami, barang aja, kacang tanah aja 20 kilo ada, lengkongku 100 biji ada, lengkong setengah ember ada. Kalau diuangkan itu 1,5 juta ada. Bagaimana Satpol PP membayar mengganti itu? Sementara orang itu baru mencuri. Dari mana uangnya mau mengganti itu? Satpol PP miskin tak ada uang, makanya mencuri. Saat ini barang dagangan yang disita telah dibawa ke Mako Satpol PP Kota Medan untuk kemudian diproses lebih lanjut bagi para pedagang yang melanggar aturan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Menteri Agraria Tata Ruang Sofyan Djalil melakukan kunjungan kerja di Sumatera Utara. Salah satu agendanya adalah untuk mempercepat penyelesaian konflik tanah di daerah ini yang sudah berlangsung puluhan tahun. Konflik agraria di Sumatera Utara dalam beberapa tahun belakangan terus terjadi. Salah satu objek yang dipermasalahkan adalah lahan eks-hak guna usaha PTPN 2 yang masih diperebutkan warga dengan pihak PTPN maupun pihak lain. Dari sekitar 5.800 hektar lahan HGU PTPN 2, masih ada sekitar 3.100 hektar yang belum dilepaskan, sehingga memicu konflik di masyarakat yang merasa berhak atas tanah tersebut. Belum lama ini, sejumlah petani melakukan aksi jalan kaki dari Medan menuju Jakarta meminta penyelesaian konflik dengan PTPN 2. Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN RI Sofyan Djalil terpaksa turun tangan untuk menyelesaikan masalah berkepanjangan tersebut. Saat ini, pihak Kementerian Pemerintah Provinsi dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya telah menyepakati satu skema penyelesaian konflik tersebut. Pada intinya, lahan eks-hak guna usaha itu akan diidentifikasi, kemudian meminta Kementerian BUMN untuk menghapusnya dari daftar inventaris. Selanjutnya, lahan tersebut akan diredistribusi kepada yang berhak dan nantinya harus membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mendatangani sebuah komitmen untuk dapatkan kita sama-sama menyelesaikan masalah tanah yang sudah sekian lama tidak selesai, terutama yang pertama adalah menyelesaikan masalah tanah eks-hak itu PTP 2 yang belum tidak diperpanjang, kemudian diserahkan kepada gubernur untuk disahkan. Jadi karena itu ada 5.873 hektar. Ini yang sekian 20 tahun sejak SK Menteri BPN tahun 2000 sampai sekarang belum selesai. Alhamdulillah sekarang yang kaya dan sekarang sudah punya skema dan tidak lanjut penyelesaian masalah tanah. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengimbau masyarakat yang berkonflik untuk mengedepankan prosedur hukum. Dia juga menegaskan akan menindak tegas pihak-pihak yang tak berhak atas lahan eks-hak guna usaha itu. Saudara-saudara saya wartawan pasti tahu, sudah 20 tahun ini, ya, sudah kita cek kembali tentang kebenaran ini. Setelah nominatif ini jadi, nanti ada penghapusan namanya, itu adalah wewenang PTP 2 BUMN. Setelah penyelesaian administrasi penghapusan buku yang itu melalui appraisal, setelah itu barulah tidak lanjutin ke BPS sertifikat hak milik. Nah, kalau selesai ini semua, berarti tidak ada lagi tanah di Sumatera Utara yang tidak berbuat. Selain menyelesaikan konflik agraria, kunjungan kerja Sofyan Djalil ke Medan juga dalam rangka pembebasan lahan seluas 300 hektar untuk pembangunan Sport Center dan Islamic Center di kawasan Deli Serdang, Sumatera Utara. Lahan itu juga merupakan lahan eks-hak guna usaha PTPN 2.
Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Humas Gugus Tugas Simalungun dan keluarga sembuh dari COVID-19. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Tim Opsenal Unit 6 PPA Satuan Reserse Kriminal Polresta Deli Serdang berhasil meringkus FA 41 tahun dari kediamannya di Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku diduga telah melakukan penganiayaan terhadap istrinya. Penangkapan terhadap FA atas pengaduan UA 29 tahun yang merupakan istrinya. Dalam laporannya, FA telah melakukan penganiayaan terhadap UA dengan pukulan dan menggunakan sapu. FA mengaku dirinya melakukan penganiayaan karena kecurigaan istrinya yang menemukan foto seorang perempuan berada di dalam mobil mereka. Korban menuding FA kalau perempuan yang ada di foto tersebut merupakan selingkuhannya. Tidak terima dengan tuduhan istrinya, pelaku kemudian terpancing emosi dan melakukan penganiayaan terhadap korban. Aksi pelaku terekam CCTV. Pelaku KDRT ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pelaku ada di rumahnya. Langsung petugas polisi langsung mengamankan pelaku pada pukul 19.00 tadi malam. Ada nggak perlawanan saat ditangkap, Om? Tidak ada perlawanan dari pelaku. Pelaku kooperatif dibawa sampai dari rumahnya sampai ke Polresta. Sejauh ini motifnya apa, Bang, menurut Om? Motifnya diduga pelaku marah karena istri menanyakan ada foto perempuan di dalam mobilnya, sehingga istrinya menanyakan ini foto siapa, yang diduga itu selingkuhan suaminya. Sehingga spontan suaminya marah melakukan kekerasan fisik terhadap korban, istri dan anaknya. Saat ditangkap, pelaku tidak melakukan perlawanan kepada petugas. Akibat perbuatannya, FA dijerat pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Humas Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Simalungun yang sebelumnya dinyatakan terpapar positif COVID-19 hasil swab beserta 4 orang keluarganya, dinyatakan sembuh pemeriksaan 2 kali swab dengan hasil negatif. Mereka sembuh setelah menjalani perawatan selama 20 hari di Rumah Sakit Darurat Fasilitas Khusus COVID-19 di Batu 20 Simalungun. Humas Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Simalungun yang sebelumnya dinyatakan positif terpapar COVID-19 hasil swab beserta 4 orang keluarganya telah dinyatakan sembuh. Mereka sembuh setelah menjalani pemeriksaan tes swab 2 kali dengan hasil negatif dengan masa perawatan kurang lebih selama 20 hari di Rumah Sakit Darurat Fasilitas Khusus COVID-19 di Batu 20. Proses pemulangan pasien diberangkatkan oleh pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Batu 20 Jan Maurisdo Purba dan Wakil Direktur Rumah Sakit Alpian Dendri Saragi bersama petugas medis lainnya, serta ditandai pemberian surat sembuh, bingkisan dan penyematan hiau sebagai tradisi bentuk syukur dan semangat atas kesembuhan pasien. Baik, Rumah Sakit Darurat KPDM Batu 20 dalam 2 hari ini sudah memulangkan pasien sebanyak 18 orang, yaitu pasien yang terkonfirmasi yaitu positif swab. Di antaranya kemarin ada 8 orang, hari ini juga ada 8 orang. 10 ya, 10 orang, 18 ya. Ya 5 tambah 5 tadi pagi ya. 5, 6.
jadi 18 orang. Di hari yang sama dan sebelumnya, Rumah Sakit Darurat Fasilitas Khusus COVID-19 Kabupaten Simalungun juga memulangkan 13 pasien sembuh positif COVID-19 berdasarkan pemeriksaan 2 kali swab dengan hasil negatif. Keseluruhan pasien merupakan warga Kabupaten Simalungun. Dengan adanya penambahan 8 pasien sembuh, maka total pasien sembuh COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Fasilitas Khusus COVID-19 sebanyak 57 orang. Sedangkan yang masih menjalani perawatan sebanyak 18 orang. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rena TV. Sebagai bentuk kepedulian keluarga Haji Anton Saragi dalam memperingati Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah, Haji Anton Saragi mengulurkan tali kasihnya dengan menyumbangkan hewan kurban ke masjid. Setelah melakukan sholat zuhur di Masjid Al-Munawwaroh lingkungan 4 Cintajadi Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, Haji Anton Saragi menyerahkan hewan kurban kepada pengurus Masjid Al-Munawwaroh Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Penyerahan hewan kurban ini sebagai bentuk kepedulian dari keluarga Haji Anton dalam memperingati Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Haji Anton bersama tim Semangat Baru Simalungun menyerahkan hewan kurban di 2 tempat, yaitu Masjid Al-Munawwaroh Kecamatan Ujung Padang dan Masjid An-Nur Bandar Manis Kecamatan Pematang Bandar. Hewan kurban lembu diserahkan langsung kepada pengurus masjid, disaksikan jamaah masjid dan tokoh masyarakat untuk nantinya disalurkan kepada umat muslim. Haji Anton Saragi mengatakan, pemberian hewan kurban sebagai ungkapan pernyataan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, Ketua Badan Kemakmuran Masjid menyampaikan terima kasih kepada keluarga Haji Anton atas pemberian kurban. Perhatian keluarga Haji Anton sangat tinggi dan diharapkan hal baik ini menjadi rahmat dan berkat. Bantuan dari Pak Anton, Pak. Tanggapan kita sangat bersyukur dan mudah-mudahan ini daging kurban besok ya Pak ya, sangat bermanfaat kepada masyarakat penerima sasaran. Ya kami nggak bisa memberikan apa-apa, hanya doa. Mudah-mudahan Bapak Haji Anton Ahmad Saragi tetap diberi hidayah inayah, kesehatan, keselamatan, tidak ada halangan suatu apapun, kuat, sehat. Nanti 9 Desember sesuai dengan rencana Bapak Haji Anton Ahmad Saragi beserta Ibu Rusmita Sitorus menjadi pemenang jadi Bupati Simalungun. Itu harapan kami dan mudah-mudahan nanti setelah Bapak jadi Bupati Simalungun supaya khususnya kecamatan Pematang Bandar ini supaya diperhatikan dengan baik, Pak. Terima kasih. Nikmat Idul Adha cukup dirasakan dalam berbagi antar sesama. Para umat selalu mendoakan agar keluarga Haji Anton selalu sehat dan cita-cita yang diinginkan menjadi pemimpin di Kabupaten Simalungun dapat terwujud. Pentanius Sembiring melaporkan untuk Eva Rena TV. Pemirsa Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, puluhan masyarakat yang tergabung dalam komunitas peduli aliran Sungai Tanjung Balai, Sumatera Utara melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 1 Pintu dan Gudang Pelita Adi Pratama karena membuang limbah ke sungai hampir 30 tahun lamanya. Puluhan masyarakat yang tergabung dalam komunitas peduli aliran Sungai Tanjung Balai, Sumatera Utara melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 1 Pintu terkait tidak adanya izin pembuangan limbah ke aliran sungai yang diresahkan warga Tanjung Balai. Dalam unjuk rasa tersebut, mereka meminta kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 1 Pintu Tanjung Balai, Sumatera Utara menutup aktivitas PT Pelita Adi Pratama yang tidak memiliki dokumen izin IPAL serta mencemari aliran sungai yang digunakan masyarakat dan nelayan. Setelah melakukan unjuk rasa di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 1 Pintu, puluhan pendemo langsung datang ke gedung PT Pelita Adi Pratama. Namun pabrik tutup dan karyawan diliburkan selama beberapa hari. Ini sudah 30 tahun lamanya
PT Pelita ini berdiri tidak mengantongi izin. Jadi kan secara daerah PT Pelita sudah menghambat pendapatan asli daerah itu sendiri. Maka kita itu secara pendapatan asli daerah. Kemudian secara kesehatan masyarakat, limbah yang mereka buang langsung ke bataran sungai itu sangat-sangat membuat penyakit bagi masyarakat. Nah, hari ini PT Pelita tutup. Kita dengan datang kemari, mereka sudah tahu kita akan melakukan unjuk rasa menuntut mereka supaya jangan lagi beroperasi sebelum izin-izin mereka itu ada secara hukum. Nah, hati ini kan mereka sudah merasa bersalah dengan tutup hari ini, tidak menyambut aspirasi kita. Apabila PT tersebut masih beraktivitas dan membuang limbah ke aliran sungai, puluhan warga unjuk rasa akan melakukan aksi dengan membawa massa yang lebih besar. Wanda Pratama melaporkan untuk Elvaria TV. Pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Sabirin Nur menyerahkan sapi kurban dari Presiden Joko Widodo kepada panitia kurban Masjid Nur di Jalan Pangeran Samudra, kawasan Pasar Baru, Kota Banjarmasin. Gubernur Kalimantan Selatan Sabirin Nur menyerahkan sapi kurban dari Presiden Joko Widodo kepada panitia Masjid Nur yang berada di kawasan Pasar Baru Banjarmasin pada Kamis 30 Juli. Sapi kurban jenis limosin dengan berat 875 kg merupakan sapi pemenang kontes di Kabupaten Tapin. Selain menyerahkan sapi, Gubernur juga menyerahkan 100 buah bakul dan besek yang terbuat dari purun guna mengurangi penggunaan kantong plastik. Dan mudah-mudahan ini semakin membawa suasana kita dalam kebersamaan, suasana kepedulian, suasana berbagi, suasana kita saling harusnya meningkatkan silaturahmi kekeluargaan dan sebagainya. Pelaksanaan kurban akan dilaksanakan pada hari Sabtu, di mana pelaksanaannya akan diserahkan kepada petugas rumah potong hewan, guna menghindari kerumunan sesuai dengan anjuran protokol kesehatan dalam mencegah penularan COVID-19. Dari Banjarmasin, Latif Thohir, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Daniel Agustran, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.